Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alafu Ananda ingin bertanya sama Abi. Bagaimana Abi menyikapi COVID-19 yang informasinya kian hari kian merebak di masyarakat? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala hamma ba'd. Mengenai COVID-19 atau virus corona yang memang akhir-akhir ini kalau melihat data jumlah korban di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ini sungguh sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan. Betul. Mengenai sikap Abi seperti apa, tentunya sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa semua musibah tidak yang terjadi tanpa izin Allah. Apapun ceritanya, apapun penyebabnya, ya, tetap ini atas kuasa Allah, izin Allah. Kedua, kita tidak boleh menganggap enteng musibah apapun, bahkan kita harus evaluasi diri. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, selain itu, ini juga termasuk hal yang pokok. Tidak boleh panik dalam menyikapi berbagai macam musibah yang menimpa kita. Nggak boleh, karena kepanikan hanya akan menambah masalah. Itu kalau sikap Abi. Jangan panik, jangan juga menganggap enteng. Lalu bagaimana Abi dari sudut pandang syariat? Apakah kita cukup bertawakal saja kepada Allah berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Baik, kalau ditanyakan tentang sudut pandang syariah, ya tentunya nanti kita akan berbicara tentang dari sudut pandang tauhid, akidah, kemudian juga nanti ada kaitan dengan fikih, dan tentunya ada kaitan juga dengan tasawuf ataupun akhlak. Nah, kalau tadi diakhiri dengan ayat dari pertanyaan yang disampaikan tadi, apakah kita hanya boleh bertawakal saja kepada Allah berdasarkan ayat qul la yusibana illa ma katabalana, katakan bahwa tidak ada satu musibah yang menimpa kita kecuali sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan atas kita. Nah, ayatnya benar, shadaqallahu azim, benar Allah. Bahkan selain itu pun masih ada banyak ayat-ayat yang lain yang menegaskan bahwa tidak ada satu musibah melainkan atas izin Allah, kemudian juga bahkan atas perbuatan manusia itu sendiri, ya, seperti ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu ya. Nah, tentu kita yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus melihat ayat-ayat yang lain juga. Di samping ayat itu ada juga ayat-ayat yang lain firman Allah, di antaranya pertama, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Hakatun mana Allahu a'lam birasul. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian dalam ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sangat belas kasihan terhadap kalian. Nah, juga banyak ayat-ayat yang lain. Nah, memang ada beberapa faham ya dalam syariat ini, dalam sejarah kita sudah ketahui. Di antaranya dulu di zaman salafus saleh bahkan pernah tersebar, yaitu faham Jabariyah, bahwa manusia itu majbur, ya. Jadi kalau singkatnya saja faham Jabariyah itu bahwa segala apa yang terjadi pada manusia itu memang tanpa campur tangan manusia, betul-betul semuanya dari Allah. Itu sudah takdir Allah itu. Bahkan auzubillah min zalik, sampai mencuri, ya, korupsi, wa'iyadzubillah, berzina sekalipun, dia katakan, saya sungguh tidak mau melakukan ini karena Allah sudah menakdirkan ini kepada saya, ya terpaksa saya melakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dulu zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah ada kasus kan, orang yang mabuk dicambuk. Setelah ditanya, kenapa kamu mabuk? Dia katakan, saya tidak mau mabuk, tapi ini sudah Allah takdirkan kepada seperti ini, ya saya jadi mabuk. Gitu. Maka diperintahkan untuk ditambah lagi. Gitu. Nah, itu paham keliru, paham. Sebaliknya juga ada yang kontra Jabariyah, yaitu Qadariyah. Mereka berfaham bahwa segala apa yang terjadi ini tidak tanpa campur tangan Allah, betul-betul dari manusia sendiri gitu. Jadi menafikan takdir gitu. Wa'iyadzubillah, ini juga sama, paham sesat. Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah tentunya memadukan nih, antara, jadi rabtus sabab
bil musabbab itu ya. Jadi menggabungkan antara sebab dengan akibat. Kemudian juga memaksimalkan ikhtiar selain daripada tawakal kepada Allah. Jadi tawakal kepada Allah harus dimaksimalkan, bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Tidak mungkin sesuatu itu atau musibah itu menimpa kepada seorang tanpa izin Allah. Itu harus mantap. Dari segi tauhid harus mantap. Gitu. Namun juga kita harus memaksimalkan ikhtiar. Karena Nabi SAW ya, sebagai pembawa wahyu ilahi juga, dan beberapa hadisnya kan menjelaskan. Contoh saat firra minal majzum, firaraka asad. Menjauhlah engkau dari orang yang berpenyakit kusta, seperti halnya engkau berlari dari singa gitu. Jadi kita diminta oleh Nabi SAW menghindarkan diri, menjauhkan diri dari orang yang berpenyakit kusta, seperti halnya kita menghindari singa gitu. Nah, jadi ikhtiar ada. Kemudian juga Nabi memberitakan untuk berobat ketika kita sakit gitu. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu. Intinya selain tauhid kita harus mantap, juga harus memaksimalkan ikhtiar kita ya, gitu. Jadi intinya kita harus usaha, ikhtiar, memaksimalkan usaha dan ikhtiar, kemudian sisanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itu yang dimaksud dalam syariah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Abi atas jawabannya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Amin ya Allah.